Bab 1056 Keterampilan medis yang luar biasa. Pada saat itu, Tuan William, asisten yang berdiri di samping ratu, mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, "Yang mulia, Anda harus memikirkan ini dengan matang. Meskipun Heji Arong telah menyembuhkan Putri Diana, kami telah memberinya penghargaan yang layak. Anda tidak perlu mengorbankan rakyat Anda sendiri untuk menyelamatkan muka baginya. Anda harus memahami bahwa Asosiasi Medis Kontinental mewakili wajah kedokteran kontinental kita. Jika Anda membuat Walter meminta maaf, bukan hanya Asosiasi Medis Kontinental yang akan kehilangan muka, tetapi juga keluarga kerajaan Inggris dan seluruh Eropa Barat." Dia tidak secara langsung memberitahu ratu apa yang harus dilakukan, tetapi kata-katanya menyiratkan bahwa ratu harus melindungi Walter. Lebih lanjut, saya pikir Walter benar. Pengobatan tradisional Tiongkok selalu sangat lemah dalam bidang bedah, jadi bagaimana bisa mengklaim sebagai leluhur bedah? Ini hanyalah sesuatu yang digunakan oleh orang Tiongkok dan praktisi pengobatan Tiongkok untuk menyombongkan diri. Tambah William kepada ratu sebelum dengan hormat menyingkir. Ekspresi ratu menjadi semakin serius, tetapi dia tetap diam. Pada saat itu, Pangeran Louis, melihat neneknya belum berbicara, segera berdiri dan berkata dengan suara berat, "Nenek, menurutku masalah ini memang kesalahan Walter. Walter seharusnya memberitahu Tuan He dan para praktisi pengobatan Tiongkok di Yanxia." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat neneknya menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa itu adalah tanda ketidaksenangan neneknya, jadi dia segera berhenti berbicara, menundukkan kepala, dan tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi ratu melunak, dan dia tersenyum pada Lin Yu, berkata, "Tuan He, Menteri Hao, dan Dekan Sun, saya tahu tindakan Walter agak tidak sopan, tetapi setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, saya tahu orang seperti apa dia. Dia adalah seorang dokter hebat, yang kecintaannya pada kedokteran melampaui segalanya, jadi dia tidak dapat mentolerir kesalahan apapun. Pengobatan tradisional Tiongkok Anda memiliki pengaruh dan prestasi yang sangat sedikit dalam bidang bedah, jadi wajar jika Tuan Walter meragukan Anda." Hanya saja cara dia mengungkapkan emosinya agak tidak pantas. "Tetapi sebelum kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Setidaknya Anda perlu membuktikan kepada saya bahwa Anda memang lebih dari 1000 tahun lebih maju dari benua kami dalam bidang bedah." Saat dia berbicara, penerjemah dengan cepat menerjemahkan secara serentak, sehingga semua orang yang hadir, baik orang asing maupun orang Tiongkok, mendengar kata-kata ratu dengan jelas. Lin Yu dan Hao Ningyuan tentu saja juga mendengar ketidakmauan dan kekesalan ratu dalam nada bicaranya. Jelas sekali, ratu tidak ingin orang Tionghoa dan pengobatan tradisional Tionghoa dengan mudah merebut gelar Bapak Bedah. Hao Ningyuan segera merasa agak tak berdaya dan dengan tergesa-gesa berkata kepada ratu, "Yang mulia, apakah saya benar-benar harus mengirim seseorang untuk mencari dokumen dan informasi sebelum Anda mempercayai saya? Dokumen, terkadang, bisa dipalsukan." Pada saat ini, Tuan William, yang berdiri di belakang ratu, dengan santai menambahkan. Dibandingkan dengan orang asing lainnya, bahasa Mandarinnya sangat fasih, pengucapan dan artikulasinya sangat tepat, dan hampir tidak ada aksen yang terlihat. Tampaknya dia memang cukup mampu menjadi asisten pribadi ratu. "Anda," Hao Ningyuan terdiam sejenak, merasa sesak napas. Mereka bahkan tidak mempercayai dokumen-dokumen itu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin memanggil Hua Tuo dari tanah untuk tampil di hadapan orang-orang ini, bukan? Terlebih lagi, dia sepertinya merasakan bahwa orang asing ini sangat mahir dalam kebutaan selektif. Tidak peduli seberapa meyakinkan bukti yang dia sajikan, dia mungkin tidak akan mendapatkan persetujuan mereka pada akhirnya. Tuan William benar sekali. Pada saat itu, Lin Yu tiba-tiba berseru dengan suara berat, seolah setuju dengan pernyataan William. Ekspresi Hao Ningyuan berubah, lalu ia menoleh dan menatap Lin Yu dengan heran, bertanya-tanya mengapa Lin Yu membela pihak lain. Bahkan William dan Walter pun tak kuasa menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya trik apa yang sedang ia mainkan. Informasi memang mudah dipalsukan, sedangkan untuk hal-hal seperti kemampuan medis, betapapun berlebihan atau menakjubkannya, itu tidak ada artinya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah hasilnya.
kata Lin Yu sambil tersenyum. Bagaimana kalau begini? Hari ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk membuat semua orang yang datang dari jauh membuka mata dan melihat betapa mendalam dan luasnya pengobatan tradisional Tiongkok sebenarnya. Mendengar kata-kata Lin Yu, semua orang langsung tersentak. Minat mereka meningkat, wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Hebat! Putri Diana bertepuk tangan dengan gembira setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Ingin sekali melihat Lin Yu menggunakan kemampuan medisnya yang ajaib untuk menaklukkan para skeptis yang hadir. Koruman langsung bersemangat, matanya membelalak saat menatap Lin Yu, tahu bahwa ekspresi gurunya berarti dia serius. Namun, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang bagaimana gurunya berencana untuk mendemonstrasikan keahliannya. Lagi pula, semua orang yang hadir relatif sehat, tanpa penyakit serius, dan bahkan jika gurunya melakukan akupuntur, orang awam ini tidak akan memahaminya. Oleh karena itu, gurunya perlu memamerkan teknik medis yang dapat dipahami oleh orang asing ini, dan yang juga sangat ampuh, untuk benar-benar membuat mereka terkesan. Walter menyipitkan matanya dan menatap Lin Yu dengan dingin, lalu berkata dengan suara berat, "He Jiarong, apa yang akan kau tunjukkan pada kami? Apakah kau akan menunjukkan cara memeriksa denyut nadi, melakukan akupuntur, atau meresepkan obat?" "Maaf, kami tidak punya waktu untuk itu. Tidak menyenangkan menunjukkan itu padamu." Lin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menatap Walter dengan seringai dan berkata, "Jika aku akan tampil, tentu saja aku akan menampilkan keahlian medis yang cukup ajaib dan spektakuler." Mendengar ini, antisipasi para orang asing semakin kuat, dan mereka semua memandang Lin Yu dengan rasa ingin tahu, seolah-olah sedang menyaksikan seorang pesulap yang akan melakukan trik. Bagaimanapun, di mata mereka, pengobatan tradisional Tiongkok adalah sihir. Hao Ningyuan, Sun Li, dan kelompok mereka penuh keraguan, bertanya-tanya apa yang dimaksud Lin Yu dengan keterampilan medis yang sekaligus ajaib dan spektakuler. Lin Yu tidak terburu-buru menjelaskan kepada semua orang. Dia berbalik, menurunkan potret Hua Tuo dari dinding, lalu meletakkannya rata di tanah. Sinar matahari masuk, menerangi wajah Hua Tuo yang anggun dan tenang dalam potret itu. Namun, bercak kuning dan jejak air liur yang panjang di wajah potret itu menjijikkan untuk dilihat. Lin Yu melirik potret di tanah, lalu menatap Walter dan tersenyum, "Karena kau meludahi potret Hua Tuo, aku akan mendemonstrasikan teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang akan membuatmu dengan rela menjilat ludah itu dari potret." Gumaman menyebar di antara kerumunan setelah mendengar kata-kata Lin Yu, diikuti oleh ledakan tawa dari para orang asing. Ekspresi Walter berubah drastis, dia tahu Lin Yu sengaja mempermalukannya. Wajahnya memerah, dan dia berteriak pada Lin Yu, "He Jiarong, apakah ini yang kau sebut pengobatan tradisional Tiongkok? Yang kau lakukan hanyalah menghina." "Tuan Walter, saya mengatakan yang sebenarnya," kata Lin Yu dengan sungguh-sungguh. "Memang ada teknik dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang akan membuatmu dengan rela berlutut dan menjilat ludah dari potret itu." Bab 1057, ia dapat menyembuhkan penyakit dan berfungsi sebagai senjata. Begitu dia selesai berbicara, semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Semuanya mengira Lin Yu sengaja mempermalukan Walter. Walter, yang juga marah, tersipu dan berteriak, "Lihat ini, semuanya. Inilah tata krama orang Tiongkok. Inilah wajah asli orang Tiongkok. Tuan He, bukankah apa yang Anda lakukan agak tidak pantas?" Sang ratu tak kuasa menahan senyum anggunnya kepada Lin Yu dan berkata, "Anda tidak bisa mendapatkan rasa hormat hanya dengan menghina orang lain." Hao Ningyuan dan Sun Li juga terdiam. Mereka juga berpikir bahwa Lin Yu telah diprovokasi dan sengaja mencoba mempermalukan Walter, karena kedengarannya agak tidak masuk akal. Namun, ekspresi Lin Yu luar biasa serius. Dia menoleh ke ratu dan berkata, "Yang mulia, saya tidak bercanda, dan saya juga tidak sengaja menghina Tuan Walter. Saya memang bisa menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk membuat Tuan Walter dengan rela menjilat kotoran dari potret itu." Sang ratu sedikit terkejut mendengar ini, menatap Lin Yu dengan heran. Dia tidak mengerti teknik pengobatan ajaib macam apa yang bisa mengubah pikiran dan perasaan seseorang. Hao Ningyuan, Sun Li,
Li Zenseng, dan yang lainnya yang berdiri di samping juga sangat bingung, saling bertukar pandangan kebingungan, jelas tidak yakin dengan maksud Lin Yu. Meskipun memang agak tidak pantas membuat Tuan Walter menjilat muntahannya sendiri, Tuan Walter telah begitu terang-terangan menghina pengobatan tradisional Tiongkok, jadi tentu saja saya harus menunjukkan kepadanya kekuatan TCM. Karena itu, ini tidak berlebihan, kata Lin Yu dengan tenang, tetapi kilatan dingin muncul di matanya. Ini adalah cara Lin Yu untuk menghukum Walter. Meskipun tidak akan menyebabkan Walter cedera fisik, memaksanya menjilat muntahannya di depan begitu banyak orang pasti akan merusak reputasinya, dan melalui TCM pula. Karena itu, ini adalah pembalasan terbaik untuknya. Melihat ekspresi serius Lin Yu, Walter tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling konyol dalam hidupnya yang ke-50 atau 60 tahun. Ia memegangi perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya memerah dan air mata mengalir deras. Orang asing lainnya ikut tertawa, memandang Lin Yu seolah-olah ia bodoh, karena mereka tahu itu sama sekali tidak mungkin. Bagi orang normal, kecuali mereka mengalami gangguan jiwa, mustahil untuk menjilat kembali apa yang telah mereka muntahkan tanpa dipaksa atau diancam. Apalagi di depan begitu banyak orang, kecuali Walter sudah gila. Baiklah, He Jiarong, karena kau bilang begitu, maka aku akan lihat bagaimana kau bisa membuatku dengan sukarela menjilat kembali benda ini. Walter tertawa sejenak sebelum tawanya perlahan mereda, memandang Lin Yu seolah-olah ia bodoh. Jika ia waras, ia tidak akan pernah melakukan apa yang dikatakan Lin Yu. Karena itu, ia bersedia bekerja sama dengan Lin Yu tanpa syarat. Tuan He, saya juga sangat penasaran. Bagaimana Anda akan mencapai apa yang Anda katakan, yaitu, bagaimana Anda akan menggunakan apa yang disebut keterampilan medis Anda. Sang Ratu, memandang Lin Yu yang tenang, dipenuhi rasa ingin tahu dan bertanya dengan kebingungan. Tawa para warga asing itu perlahan mereda, dan mereka semua memandang Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Beberapa wartawan di luar pintu berkerumun di sekitar pintu masuk, berebut untuk mengambil gambar Lin Yu, seolah ingin merekam adegan ini. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, topik pembicaraan sudah tercipta. Gunakan ini. Lin Yu mengangkat jarum perak itu, tersenyum tipis, dan bahkan sengaja memposisikannya untuk kamera beberapa wartawan di luar. Ia berkata dengan santai, saat saya mengunjungi pameran di aula tadi, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa ini hanyalah jarum sulam kecil yang digunakan untuk menambal pakaian. Nah, hari ini saya akan menunjukkan betapa berguna dan ajaibnya jarum perak peninggalan leluhur kita. Hei, apakah kau mencoba menggunakan jarum perak ini sebagai senjata untuk mengancam Tuan Walter? Pada saat ini, seorang warga asing bermata biru di antara kerumunan berteriak kepada Lin Yu. Ia adalah anggota asosiasi medis antar benua yang datang bersama Walter, jadi kata-katanya tentu saja memihak Walter. Sebelum Lin Yu dapat menjawab, seorang warga asing dengan tulang pipi tinggi di antara kerumunan tiba-tiba tertawa sinis. Bagaimana mungkin benda ini bisa menjadi senjata? Lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih lembut dari permen kapas. Ini seperti obat tradisional Tiongkok di musim panas yang terik. Ia juga anggota asosiasi medis antar benua, dan seperti Walter, ia sangat menentang dan memusuhi pengobatan tradisional Tiongkok. Mendengar kata-katanya, sekelompok orang asing itu kembali tertawa terbahak-bahak. Namun, Ratu tetap mempertahankan ekspresi hangat dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda diskriminasi atau ejekan, meskipun tatapannya mengandung makna yang lebih dalam. Hao Ningyuan, Li Zenseng, Sun Li, dan yang lainnya, setelah mendengar tawa orang asing itu, menjadi muram dan tampak sangat marah. Namun, Lin Yu tetap tenang, tersenyum sambil berkata, teman ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun jarum pengobatan tradisional Tiongkok kita agak tipis dan lembut, jarum itu masih bisa digunakan sebagai senjata. Saat berbicara, mata Lin Yu menjadi dingin, dan ia dengan cepat mengayunkan tangan yang memegang jarum perak. Jarum itu memancarkan cahaya dingin, melesat keluar, dan tanpa suara menusuk kaki orang asing bertulang pipi tinggi itu. Orang asing berwajah tirus itu, yang tadi tertawa terbahak-bahak,
tiba-tiba merasakan mati rasa seperti sengatan listrik di kakinya, lalu langsung kehilangan kesadaran, tubuhnya miring ke samping, dan ia berlutut dengan satu lutut sambil terbentur. Kerumunan di sekitarnya memperhatikan pemandangan ini, tawa mereka tiba-tiba berhenti. Mereka menatap orang asing berwajah tirus itu dengan ekspresi ngeri, benar-benar terkejut dan agak bingung. Baru setelah mereka melihat jarum perak yang tertancap di kaki orang asing itu, wajah mereka memucat, mereka tersentak, dan melirik Lin Yu dengan ekspresi terkejut, meskipun mata mereka masih menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Apa-apaan ini? Orang asing berwajah tirus itu mengumpat dengan marah. Melihat jarum perak di kakinya, ekspresinya berubah drastis. Ia segera mengulurkan tangan untuk mencabutnya, tetapi kemudian kilatan cahaya dingin lain muncul, dan orang asing berwajah tirus itu membeku, tangan kirinya dengan cepat jatuh lemas ke samping. Tidak, orang asing berwajah tirus itu menunduk dan melihat jarum perak lain menancap di bahunya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Ini hanyalah penyegelan darah dan kis seseorang, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kata Lin Yu dengan tenang kepada sekelompok orang asing yang ketakutan. Jika kalian ingin membunuh seseorang, satu jarum perak saja sudah cukup. Begitu selesai berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan sebuah jarum perak melesat dengan kecepatan kilat, mengenai dada orang asing berwajah tirus itu. Dasar orang Cina rendahan. Orang asing berwajah tirus itu dengan marah mengumpat Lin Yu dalam bahasa Inggris, tetapi begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dadanya dihantam bola besi berkecepatan tinggi. Dadanya tiba-tiba terasa sakit dan sesak, lalu tubuhnya langsung bergetar, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mulutnya berbusa, matanya berputar ke belakang, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Bab 1058 bermain dengan api. Suara terkejut terdengar di antara kerumunan saat melihat pemandangan itu. Semua orang segera mundur selangkah, menatap dengan sangat terkejut pada orang asing berwajah tirus yang tergeletak di tanah. Mata mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Mereka sama sekali tidak menyangka jentikan jarum perak kecil Lin Yu memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan ratu yang biasanya tenang dan tak terpengaruh pun pucat pasi melihat pemandangan itu, matanya berbinar tajam. Namun, Pangeran Louis dan Putri Diana dipenuhi kegembiraan, terutama Putri Diana, yang tatapannya ke arah Lin Yu mengandung sedikit kekaguman dan pemujaan. Kau lihat itu, Koruman, sesaat larut dalam kegembiraannya, menunjuk orang asing berwajah tirus yang berbusa di tanah dan berseru, kau tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, kan? Inilah kekuatan pengobatan Tiongkok. Dia hampir melompat kegirangan, pertunjukan keahlian gurunya benar-benar membuatnya bangga. Setelah kembali ke Eropa Barat, ia mencoba memperkenalkan keajaiban dan kehebatan pengobatan tradisional Tiongkok TCM dan akupuntur kepada rekan-rekannya di Asosiasi Medis Interkontinental, pemilik asosiasi tersebut, serta keluarga dan teman-temannya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Mereka bahkan mengejek dan mengolok-oloknya. Ia frustrasi karena tidak dapat mendemonstrasikan teknik akupuntur Profesor Lin Yu persis seperti yang diajarkan, tidak dapat membuktikan klaimnya dengan fakta. Ia merasa sangat pahit dan frustrasi. Tetapi sekarang, melihat gurunya sekali lagi mendemonstrasikan sisi ajaib dan hebat TCM, ia tentu saja merasa sangat gembira. Semua frustrasi dan ketidakbahagiaannya lenyap seketika, digantikan oleh kebanggaan dan penghormatan yang tulus terhadap TCM. Terutama karena adegan ini terjadi di sebuah pertemuan yang telah menarik perhatian Eropa Barat dan bahkan seluruh dunia. Segera, keajaiban TCM akan menyebar ke seluruh Eropa Barat. Sekelompok reporter dan fotografer di luar tentu saja tidak melewatkan adegan yang menakjubkan dan menggembirakan ini, dengan cepat menekan tombol Rana untuk mengabadikannya. Hao Ningyuan, Sun Li, dan yang lainnya saling bertukar senyum, merasa sangat lega dan gembira. Sekarang, orang asing ini akhirnya bersikap baik. Walter sama ngerinya dengan apa yang dilihatnya. Matanya terpaku pada pria yang kejang-kejang dan kesakitan di tanah, rekan senegaranya yang berwajah tirus bergumam tak percaya, mustahil, ini benar-benar mustahil. Dia tidak percaya bahwa apa yang disebut teknik akupuntur orang Tiongkok begitu ajaib dan menakjubkan. Ada yang mati.
Seorang wanita Tiongkok di kerumunan berteriak dengan tergesa-gesa, seolah mencoba memperingatkan Lin Yu. Mendengar ini, perhatian semua orang segera beralih ke orang asing berwajah tirus di tanah. Frekuensi kejangnya tiba-tiba berkurang, busa putih memenuhi wajahnya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tangannya mengepal di depan dadanya, dan naik turunnya dadanya yang lambat secara bertahap berhenti, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Karena semua ini terjadi hampir dalam sekejap, tidak ada waktu untuk bereaksi. Ah! Melihat ini, seorang wanita di kerumunan berteriak, dan kerumunan itu segera bergeming, mundur lagi ke jarak aman dari orang asing berwajah tirus yang tak bernyawa di tengah arena. He Jiarong, berani-beraninya kau membunuh anggota Asosiasi Medis Kontinental kita di depan Yang Mulia Ratu. Wajah Walter menjadi gelap, dan dia tiba-tiba bergegas ke arah orang asing berwajah tirus itu. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh leher orang asing itu, dan ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia menyadari bahwa orang asing berwajah tirus itu memang sudah mati. Namun, gelombang kegembiraan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia berpikir dalam hati, hebat. Sekarang mari kita lihat bagaimana He Jiarong menjelaskan dirinya kepada Ratu dan kepada publik. Mari kita lihat apakah dia masih berani pamer. Cepat! Stetoskop! Stetoskop! Walter berteriak mendesak kepada asistennya, ingin memastikan apakah jantung orang asing bertulang pipi tinggi itu telah berhenti berdetak. Ia bisa saja langsung melakukan CPR, memberi orang asing itu kesempatan untuk hidup, tetapi ia menginginkan stetoskop terlebih dahulu, jelas mencoba mengulur waktu dan membuat kematian orang asing itu lebih jelas. Tanpa ragu, asistennya dengan cepat mengambil stetoskop dari kotak P3K-nya dan menyerahkannya kepada Walter. Walter dengan cepat mengenakan stetoskop dan mendengarkan dada kiri orang asing bertulang pipi tinggi itu. Wajahnya tiba-tiba gelap, dan ia berkata dengan suara gemetar, "Mati, dia benar-benar mati." Hosh! Keributan kembali terjadi saat kerumunan menatap kaget dan ngeri pada orang asing bertulang pipi tinggi yang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi kengerian. Sementara itu, sekelompok orang Eropa Barat menatap Lin Yu dengan marah, berteriak dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah seorang pembunuh. Hao Ningyuan, Sun Li, dan yang lainnya juga terkejut dan panik melihat pemandangan itu. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yu akan begitu gegabah. Mereka mengira dia hanya mencoba menakut-nakuti orang asing itu, tetapi dia benar-benar telah membunuhnya. Apakah kau yakin kau mendengar dengan benar? Dia benar-benar mati. Tanda seru petik 2. Ekspresi Ratu berubah, jelas tidak menyangka akan ada kematian, dan dia segera bertanya kepada Walter. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah Lin Yu langsung pucat, dan dia panik. Dia cepat melangkah maju, berjongkok di depan orang asing berwajah tegas itu, dan menyentuh pergelangan tangannya, seolah mencoba memastikan apakah orang asing itu benar-benar mati. Dasar pembunuh! Walter meraung. Aku mendengarnya dengan sangat jelas barusan, dia tidak punya detak jantung, dia mati. Bajingan, kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Ledakan amarahnya segera menarik perhatian orang asing lain di sekitarnya, yang ikut mengutuk Lin Yu. Sang Ratu, dengan wajah pucat pasi, dengan marah berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, apakah ini yang disebut pengobatan tradisional Tiongkok yang ampuh dari Yanxia Anda? Apakah ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa atau untuk membunuh?" Tanda seru petik 2. Tuan William juga melangkah maju, matanya merah padam saat ia menatap Lin Yu sebelum berbalik dengan tegas kepada Hao Ningyuan, "Menteri Hao, saya mengharapkan penjelasan atas kejadian ini. Lebih jauh lagi, saya pasti akan mengajukan protes dan kecaman keras kepada atasan Anda." Wajah Hao Ningyuan dan Sun Li menjadi pucat pasi, keringat dingin mengucur di dahi mereka. Mereka adalah para profesional medis Eropa Barat yang berkunjung. Bahkan jika mereka dibunuh oleh praktisi pengobatan tradisional Tiongkok mereka sendiri, bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka di Yanxia, mereka akan bertanggung jawab, dan itu sangat mungkin memicu konflik dan perselisihan internasional yang tidak perlu. Dengan kata lain, jika orang asing berwajah tirus ini benar-benar mati, maka Lin Yu akan berada dalam masalah besar. Tanpa berbicara, ia buru-buru mendekati orang asing berwajah tirus itu. Kemudian, Sun Li dengan tidak sabar berjongkok di sisi lain orang asing itu,
mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangan orang asing itu. Wajahnya pucat pasi, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sun Tua, bagaimana keadaannya? Tanya Hao Ningyuan cemas, wajahnya pucat pasi. Benar-benar mati. Benar-benar mati. Jawab Sun Li sambil gemetar. Bab 1059 Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Tuhan. Mendengar itu, Hao Ningyuan berkeringat dingin. Dia menatap dingin mayat di tanah, tangannya menjuntai di udara, sesaat kebingungan. Dia tahu bahwa Sun Li, Direktur Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok, sangat ahli dalam diagnosis denyut nadi, dia tidak akan pernah salah dalam memeriksa denyut nadi. Jadi, karena Sun Li mengatakan demikian, orang asing dengan tulang pipi tinggi itu mungkin sudah benar-benar mati. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lin Yu juga pucat pasi, berbicara dengan gugup dan tidak percaya, tangannya di pergelangan tangan orang asing itu sedikit gemetar. Sekelompok wartawan Tiongkok dan asing di pintu menjadi semakin bersemangat melihat ini, terutama beberapa media barat, yang mengerumuni seperti nyamuk yang melihat darah. Kamera mereka terus-menerus memotret orang asing dengan tulang pipi tinggi yang sudah mati di tanah. Seorang anggota Asosiasi Medis Kontinental dibunuh oleh seorang dokter Tiongkok dengan jarum perak selama kunjungan ke Yanxia. Jika ini dipublikasikan, itu pasti akan menjadi berita yang menggemparkan. Keluar, kalian semua keluar. Para pengawal di samping ratu segera datang untuk menghentikan para reporter yang bergegas masuk, mengusir mereka keluar. He Jiarong, apakah kau sengaja melakukan ini? Tuan William melangkah maju, menunjuk mayat di tanah dan dengan dingin menanyai Lin Yu, dia hanya bercanda dengan jarum obat tradisional Tiongkokmu, dan kau langsung membunuhnya. Apakah orang Tiongkok begitu picik dan kejam? Karena Tuan William mengerti bahasa Mandarin, dia menggunakan idiom dengan cukup terampil saat menegur Lin Yu. Tuan William, Tuan He jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Hao Ningyuan buru-buru membela Lin Yu, lalu dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa, Jiarong, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Dahi Lin Yu dipenuhi keringat dingin, dan dia tampak agak panik. Dia berbisik, aku tidak menggunakan banyak tenaga saat menjentikkan jarum, dan titik akupunkturnya sangat akurat. Aku hanya ingin menakutinya. Jelas, dia juga tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. Mau menakut-nakutinya. Walter mengangkat kepalanya, mendengus dingin, dan berkata dengan marah, apapun yang terjadi, dia dibunuh olehmu. Dibunuh oleh pengobatan tradisional Tiongkokmu. Kau dan pengobatan tradisional Tiongkok harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Petik 2. Ya, pengobatan tradisional Tiongkokmu harus bertanggung jawab atas hal ini. Memang, pengobatan Tiongkok di Yanxia adalah praktik medis yang jahat. Orang-orang Yanxia yang berhati hitam harus pergi ke neraka. Sekelompok orang asing di sekitar segera bergabung dengan Walter menunjuk Lin Yu dan mengutuknya dengan marah. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa Inggris, Lin Yu dan orang-orang Yanxia yang hadir dapat memahami mereka. Kelompok orang Yanxia langsung terlihat malu, hati mereka terbakar amarah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Di tanah air mereka sendiri, mereka harus menanggung penghinaan dan fitnah dari orang-orang asing ini, yang sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan atau keluhan sedikit pun, karena mereka salah. Bagaimanapun, Tuan He, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanxia, telah secara tidak sengaja membunuh seseorang. Tuan, apakah orang asing ini memiliki penyakit tersembunyi? Li Zenseng bergegas ke sisi Lin Yu, suaranya terdengar mendesak. Dia tahu bahwa tuannya selalu sangat berhati-hati dan teliti dalam tindakannya, dan mustahil baginya untuk melakukan kesalahan serius seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang asing dengan tulang pipi tinggi ini menderita semacam penyakit, dan rangsangan tiba-tiba menyebabkan kambuh, yang mengakibatkan kematiannya. Aku juga tidak tahu, kata Lin Yu dengan suara gemetar, wajahnya muram, tampak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Li Zenseng melihat Lin Yu menunjukkan rasa takut seperti itu, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, rencana untuk membunuh Rong Hesu malam ini hancur. Terlebih lagi,
Mentalitas Lin Yu tampaknya telah benar-benar runtuh. Dia tahu bahwa kematian orang asing bertulang pipi tinggi itu mungkin akan membuat Lin Yu meragukan kemampuan medisnya. Pada saat ini, Koruman, Pangeran Louis, dan Putri Diana juga sangat terkejut, terutama melihat penampilan Lin Yu yang tampak putus asa. Mereka merasa agak tidak percaya. Tuan He yang biasanya lembut dan tenang ternyata mengalami momen kebingungan dan ketidakberdayaan seperti ini. Cepat, bawa dia ke rumah sakit, bawa dia ke rumah sakit. Hao Ningyuan, yang baru saja sadar, buru-buru berteriak kepada sekelompok staf di sampingnya, menyuruh mereka untuk segera mencari mobil untuk membawa orang asing bertulang pipi tinggi itu ke rumah sakit. Mengantarnya ke rumah sakit, Walter mencibir, melangkah maju untuk menghalangi tubuh orang asing bertulang pipi tinggi itu. Dia berkata dingin, apakah kalian lupa di mana kalian berada? Ini adalah Institut Penelitian Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanxia. Kami memiliki begitu banyak dokter TCM yang terampil di sini, mengapa kami perlu mengirimnya ke rumah sakit? Orang-orang asing yang hadir pun gempar, dipenuhi kemarahan dan ketidakpuasan. Memang, kunjungan mereka ke Yanxia khusus untuk pengobatan tradisional Tiongkok TCM. Ada banyak dokter TCM yang hadir, termasuk He Jiarong, Presiden Asosiasi Medis TCM. Dan sekarang para dokter TCM ini telah membunuh seseorang, dan mereka ingin mengirimnya ke rumah sakit pengobatan barat. Itu benar-benar konyol, sangat menggelikan. Ekspresi Hao Ningyuan berubah setelah mendengar ini, terdiam karena frustrasi. Dia tahu bahwa reputasi TCM sekarang benar-benar hancur. Nyawa manusia dipertaruhkan. Selamatkan dia dulu, menyelamatkannya adalah hal yang terpenting. Hao Ningyuan tidak punya waktu untuk berdebat, dan buru-buru menjelaskan kepada Walter dan Ratu. Pengobatan barat adalah harapan terakhirnya. Entah berhasil atau tidak, setidaknya mereka harus membawanya ke rumah sakit untuk dicoba. Mungkin sengatan listrik bisa menyelamatkannya. Entah dia dalam keadaan koma atau lumpuh, selama orang asing ini masih hidup, situasinya akan sangat berbeda. Ya, menyelamatkannya adalah prioritas. Menyelamatkannya adalah prioritas. Lin Yu, yang tadinya duduk di tanah dalam keadaan linglung, tiba-tiba tersadar dan buru-buru berdiri untuk menjawab, bawa dia ke rumah sakit, mungkin masih ada secercah harapan. He Jiarong, kau meremehkan kami para dokter barat, dan sekarang setelah kau mengacaukan semuanya, kau malah berpikir kau bisa meminta bantuan kami para dokter barat. Walter memanfaatkan kesempatan itu, menatap Lin Yu dengan seringai mengejek, sayangnya, sudah terlambat. Dia sudah mati. Lin Yu menoleh dan melihat Walter, tubuhnya gemetar. Dia meraih lengan Walter seolah-olah melihat seorang penyelamat dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Walter, Anda adalah Presiden Asosiasi Medis Kontinental, Anda seharusnya bisa menyelamatkannya, kan? Menyelamatkan pantatku, kata Walter tajam dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Apakah kau gila? Tidakkah kau mengerti bahasa manusia? Dia sudah mati, bagaimana mungkin orang mati bisa dihidupkan kembali? Kau juga berpikir dia sudah mati? Lin Yu berseru panik, mencengkeram lengan Walter erat-erat. Tapi kalian dokter barat bisa melakukan CPR, kan? Bagaimana mungkin kalian bahkan tidak bisa membantunya? CPR itu untuk orang yang baru saja meninggal, bukan untuk orang yang sudah benar-benar mati. Kata Walter dingin, jangan sebut-sebut aku, bahkan jika Tuhan datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Tanya Lin Yu dengan nada sedikit panik. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba tenang, tubuhnya yang gemetar tiba-tiba berhenti, dan kepanikan serta ketakutan di matanya lenyap seketika. Senyum hangat dan tenang muncul di wajahnya, dan matanya melengkung saat dia menatap Walter sambil tersenyum, berkata, karena kau bilang begitu, kalau aku menyelamatkannya, bukankah itu berarti pengobatan tradisional Tiongkok lebih ampuh daripada Tuhanmu? Bab 1060 Kami orang Tionghoa adalah orang yang menepati janji. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Yu dan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Aula yang tadinya ramai menjadi sunyi. Baik Hao Ningyuan, Sun Li, dan orang-orang Tionghoa lainnya, maupun kelompok orang asing termasuk Ratu, semuanya menatap Lin Yu dengan heran dan penasaran, pikiran mereka kacau.
Bukankah Tuan He ketakutan beberapa saat sebelumnya? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba begitu tenang dan terkendali? Mereka tidak dapat memahami kontras yang mencolok ini, jadi tidak ada yang berbicara. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar, karena Lin Yu telah memberitahu Walter bahwa dia dapat menghidupkan kembali orang asing berwajah tirus yang tampaknya sudah mati di tanah. Bagaimana mungkin orang mati, terutama yang telah mati selama beberapa menit, bisa hidup kembali? Karena itu, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Lin Yu tiba-tiba mengalami pukulan yang begitu berat sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan berbicara omong kosong. Walter langsung terkejut dengan pertanyaan Lin Yu, menatapnya dengan heran. Apa yang kau katakan? Tanyanya. Petik 2. Aku bilang, jika aku bisa menyelamatkan orang asing ini yang oleh Asosiasi Medis Kontinentalmu dianggap sudah mati dan tak bisa diselamatkan lagi, bukankah itu berarti pengobatan tradisional Tiongkok lebih kuat daripada Asosiasi Medis Kontinentalmu? Bukankah itu lebih kuat daripada Tuhan yang kau sembah? Lin Yu berbicara perlahan, memastikan Walter dan Ratu mengerti dengan jelas. Matanya berkilat dingin saat berbicara. Sebenarnya, semua yang baru saja terjadi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kepanikan dan urgensi pura-puranya hanyalah untuk saat ini. Dia ingin Walter mengakui, di depan Ratu, semua orang, dan media, bahwa Asosiasi Medis Kontinental mereka tidak dapat menyelamatkan orang asing ini. Dengan begitu banyak saksi, bahkan jika Walter ingin mengingkari kata-katanya, sudah terlambat. Kau belum terpancing, kan? Melihat sikap percaya diri Lin Yu, Walter merasakan gelombang kepanikan yang tiba-tiba. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ada yang salah, dia baru saja mendengarkan dengan stetoskop, dan orang asing bertulang pipi tinggi itu memang sudah mati. Tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Kau seorang dokter, tidak bisakah kau tahu kalau aku punya masalah kejiwaan? Lin Yu tersenyum tenang dan berkata, baiklah, jangan buang-buang waktu. Katakan saja langsung, jika aku menghidupkan kembali orang asing yang kau kira sudah mati ini, apakah itu berarti pengobatan Tiongkok kami di Yanxia lebih unggul daripada Asosiasi Medis Kontinentalmu? Dia secara khusus menekankan Asosiasi Medis Kontinental, bukan menargetkan pengobatan Barat, karena dia tahu kesalahannya bukan pada pengobatan Barat, tetapi pada para dokter Barat yang sok benar, arogan, dan kasar ini. Menghadapi kata-kata agresif Lin Yu, Walter sesaat merasa bingung dan tidak berani menjawab. Tidak, He Jiarong, tahukah kau apa yang kau katakan? Tuan William tiba-tiba melangkah maju, menatap Lin Yu dengan heran. Maksudmu, kau bisa menghidupkan kembali orang mati ini? Benar, Lin Yu tersenyum tenang, wajahnya tenang, kepala tegak. Dan itu sangat sederhana dan mudah. Baik, baik. Tuan William mengangguk berulang kali, melirik jam tangannya, dan mendengus dingin. Dia berkata kepada Lin Yu, kalau begitu, biar kukatakan padamu, jika kau tidak bisa menyelamatkannya, selain tuduhan pembunuhan, aku juga akan melaporkan kepada atasanmu bahwa kau telah menghina Ratu Inggris. Kami akan meminta Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris untuk menyampaikan protes keras kepadamu. Wajah William pucat pasi dan suaranya dalam saat berbicara, jelas menunjukkan kemarahannya. Dia tahu bahwa orang mati tidak mungkin hidup kembali. Lin Yu jelas-jelas mempermainkan mereka. Terlebih lagi, 7 atau 8 menit telah berlalu sejak orang asing berwajah tirus itu pingsan. Bahkan jika dia memiliki sisa kekuatan hidup terakhir, itu pasti sudah hilang karena kekurangan oksigen. Oleh karena itu, orang asing berwajah tirus itu tidak mungkin hidup kembali. Ekspresi Hao Ningyuan, Sun Li, dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar kata-kata William. Mereka tahu tuduhan yang dilontarkan William terhadap Lin Yu bukanlah masalah kecil. Jika Lin Yu gagal menepati janjinya, kemungkinan besar dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kekuatan dan tekanan yang diberikan oleh keluarga kerajaan Inggris jauh melampaui apa yang dapat ditandingi Rong Hesu dari Sekte Xuan Yi. Menteri Hao, Anda harus menghentikan Ketua He. Apakah dia sudah gila? Sun Li mendesak Hao Ningyuan dengan tergesa-gesa, jelas percaya bahwa Lin Yu tidak mampu. Ekspresi Hao Ningyuan serius, wajahnya muram dan tanpa suara,
jelas sedang mengalami pergumulan batin. Menteri Hao, percayalah pada Tuan kita. Tuan kita tidak akan pernah melakukan kesalahan. Li Zenseng buru-buru berjalan mendekat dan berkata kepada Hao Ningyuan, saya hanya ingin tahu, bagaimana mungkin Tuan kita melakukan kesalahan. Bahkan jika dia melakukannya, mengapa dia begitu takut? Ternyata dia sedang menunggu iblis asing ini di sini. Ada sedikit kegembiraan dalam nada suara Li Zenseng saat dia mengatakan ini. Ia telah mengikuti Lin Yu begitu lama, jadi ia tentu saja sangat mengenal Lin Yu. Perilaku Lin Yu saat ini normal. Memang, Tuan He, William benar. Karena Anda telah berjanji kepada saya, Anda harus menepatinya. Sang Ratu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, mengingat Anda telah menyelamatkan Putri Diana, saya dapat memberi Anda kesempatan. Jika Anda ingin mengingkari janji Anda sekarang, belum terlambat. Entah mengapa, melihat Lin Yu yang tenang, Sang Ratu diam-diam berharap ia akan menarik kembali kata-katanya, karena ia merasakan kepercayaan diri yang besar di matanya. Ia juga khawatir bahwa Lin Yu benar-benar dapat menyelamatkan anggota Asosiasi Medis Kontinental yang telah meninggal ini, dan kemudian Asosiasi Medis Kontinental akan kehilangan muka di mata dunia. Tenanglah, Yang Mulia, kami orang Tiongkok adalah orang yang menepati janji. Kami melakukan apa yang mampu kami lakukan. Jika saya mengatakan saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Lin Yu berkata dengan tenang kepada Ratu, lalu menoleh ke Walter dan berkata, saya menunggu jawaban Tuan Walter. Jika saya menyelamatkan tamu asing ini, apakah itu berarti pengobatan tradisional Tiongkok lebih unggul daripada Asosiasi Medis Kontinental? Jika Tuan Walter tidak berani setuju, maka saya akan menganggapnya sebagai pengakuan. Saya akan mulai menyelamatkannya sekarang. Kerumunan di sekitarnya segera bergejolak. Baik orang Tiongkok maupun orang asing, mereka mulai berbisik dan menanyai Walter. Mereka tidak menyangka Walter tidak akan berani setuju dalam keadaan seperti ini. Mendengar bisikan-bisikan itu, ekspresi Walter berubah. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, Asosiasi Medis Regional akan kehilangan muka. Dia tidak percaya orang mati bisa hidup kembali, jadi dia menggertakkan giginya dan mengangguk, dengan dingin berkata kepada Lin Yu, baiklah, jika Anda dapat menghidupkannya kembali, dan mengembalikannya ke kesehatan yang sempurna, saya akan mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik daripada Asosiasi Medis Regional kita. Dia dengan cerdik menambahkan frasa, kesehatan yang sempurna, sehingga jika Lin Yu benar-benar dapat menghidupkan kembali orang asing yang telah meninggal itu, dia akan memiliki ruang untuk bermanuver. Jika rekan senegaranya menunjukkan kelainan atau ketidaknyamanan apapun, dia bisa menyangkalnya. Namun, Lin Yu tertawa terbahak-bahak, tanpa peduli, dan berkata, baiklah, setuju. Lin Yu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Walter menjilat dahak dari potret itu, karena itu tidak perlu, yang terbaik masih akan datang. Dia berjalan menuju orang asing berwajah tirus yang tergeletak di tanah, mengedipkan mata pada Li Zenseng, dan berkata, Saudara Li, bantu aku mengangkatnya.